Lanjut lagi dari Bapak Rahmatri 3 hari yang lalu. Nah, jawaban saya adalah waktu masa pandemi itu semua bank memberikan kemudahan atau keringanan pembayaran kepada nasabahnya. Yang saya tanyakan, apakah Bapak ada pelaporan kepada Bank BRI untuk meminta keringanan pembayaran? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Desi Sutriani. Buat teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih atas respon yang sudah diberikan kepada saya untuk channel saya ini mengenai hal-hal yang mungkin sudah saya angkat dan sudah saya ulas, dan teman-teman semua memberikan respon yang positif. Saya doakan semoga teman-teman juga cepat mengajar 1000 subscribe ya, dan juga cepat kita sama-sama sukses. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tapi nonton dulu ya, agar subscribe-nya tetap bertahan. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya banyak sekali, sampai saya kebingungan untuk menjawabnya, dan ada beberapa teman-teman yang sudah hampir 1 bulan bertanya tapi belum ada saya balas. Oke, mungkin pertanyaan teman-teman tersebut ada kaitannya juga dengan yang teman-teman akan tanyakan kepada saya, dan akan saya jabarkan sesuai dengan pengetahuan saya. Oke, kita ikutin aja ya. Yang pertama, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Mbak Delis Ihza Maulida yang sudah 1 bulan lalu. Maaf ya Mbak Delis ya, baru saya jawab ya. Dan mungkin pertanyaan Mbak Delis ini menjadi pertanyaan teman-teman yang lain juga, sehingga akan saya jawab juga ya. Nah, kisah Mbak Delis ini juga sama dengan saya. Jadi buat teman-teman yang punya kisah yang sama dengan Mbak Delis ini, saya sarankan jika teman-teman sudah menikah kemudian mau mengambil KPR, usahakan kakaknya jangan disatukan dulu ya. Jadi pisah dulu kakaknya. Nah, jadi misalnya rumah atas nama siapa? Atas rumah si perempuan atau atas nama pihak laki-laki, tapi pastikan dulu gajinya itu cukup untuk membayar cicilan. Nah, kalau kakaknya itu terpisah, otomatis nama salah satunya itu apabila ada yang blacklist, itu tidak akan berpengaruh. Jadi KPR-nya akan tetap disetujui. Namun, kalau ternyata setelah dipulas lagi, terpaksa harus menggunakan 2 slip gaji baru bisa gajinya cukup untuk KPR. Yang pertama teman-teman lakukan adalah wajib melunasi tunggakannya dulu. Wajib melunasi tunggakan yang teman-teman lakukan, dendanya, kemudian mintalah surat pelunasan dari bank tempat teman-teman meminjam. Kemudian segera lakukan pelaporan kepada OJK hanya dengan membawa KTP dan surat pelunasan saja, dan minta surat referensi bahwa teman-teman sudah melakukan pelunasan dan akan mengambil kredit lagi. Nah, begitu ya teman-teman ya, itu saran saya ya bagi pasangan-pasangan muda yang memang mau melakukan ambil KPR bareng-bareng, gajinya setelah digabung baru bisa ngambil KPR. Oke, itu yang pertama. Lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Itu datangnya dari Amax Tamat, itu juga udah 1 bulan yang lalu. Jadi, kisah ini sama juga dengan saya yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Teman saya pakai nama saya dan sama juga di Adira. Teman saya menggunakan nama saya untuk mengambil laptop dulunya, dan saya tidak tahu kalau ternyata kreditnya macet. Saya tahunya setelah saya menikah dan mau mengambil KPR rumah saya itu terkendala semuanya. Akhirnya solusi yang saya dapatkan dari pihak bank untuk saya bisa KPR itu adalah saya harus melunasi hutang saya itu beserta dengan dendanya. Kemudian saya membawa suratnya tadi, surat pelunasannya itu, dan saya tidak melaporkannya ke OJK. Waktu itu saya nggak tahu, karena kan saya baru mengalaminya, jadi saya tidak melaporkannya ke OJK. Akhirnya saya bawa ke bank untuk saya KPR, yaitu Bank BTN dulunya ya, Bank BTN Syariah. Ternyata Bank BTN Syariah ini pengawalannya sangat ketat.
Jadi KPR saya ditolak. Akhirnya dengan segala macam cara kita juga bisa diterima untuk KPR, yaitu bukan di bank syariah tapi di bank konvensional yang bekerja sama dengan perusahaan suami saya. Nanti saya jelaskan lagi ya. Buat Mas Amax, untuk pertanyaannya, memang solusi satu-satunya untuk membersihkan nama kita adalah dengan melunasi tunggakannya tadi. Cobalah berbicara baik-baik dengan temannya bahwa kamu menggunakan nama saya, efeknya akan berkepanjangan jika saya berkeluarga, mempunyai anak, kepepet uang, ingin melakukan peminjaman, saya tidak tahu dengan kehidupan saya ke depannya. Dan jelaskan baik-baik kepada temannya jika memang nggak sanggup lagi, mungkin motornya ini bisa dijual untuk melunasi pinjaman yang sudah dia lakukan, gitu ya. Itu sih saran dari saya teman-teman, ya Mas Amax ya, mudah-mudahan Mas Amaxnya nonton. Kemudian lanjut lagi ya, dari Wong Tundangan Bogas, ini 4 minggu yang lalu. Nah begini ya buat teman-teman ya, buat teman-teman semuanya, baik itu yang belum melakukan pinjaman atau sudah melakukan pinjaman, jaga selalu nama kalian. Jangan mau dipergunakan oleh orang yang tidak kalian kenal ataupun yang kalian kenal, karena sekarang yang bertanggung jawab apabila nama kalian digunakan di bank itu adalah kalian sendiri. Jadi walaupun jaminannya itu atas nama si B, tapi yang menandatangani perjanjian dan nama yang digunakan serta KTP yang diserahkan kepada bank itu adalah nama kalian. Tetap yang terbelak pun di BPR ataupun di Bank BI ataupun yang tercatat pada slip OJK-nya itu adalah nama kalian. Jadi ada 2 yang rusak. Yang pertama, jaminan si B ditahan dan nama teman juga akan rusak. Jadi buat teman-teman semuanya, jaga baik-baik namanya, jangan sampai disalahgunakan. Kalaupun memang harus terpaksa digunakan, teman-teman wajib memperketat pengawasan kepada siapa yang meminjam namanya. Jangan terlalu percaya 100% zaman sekarang ya teman-teman ya. Oke, itu ya untuk Bapak Wong Tundangan. Memang begitu ya Pak, jalan perbankan itu. Walaupun jaminan atas nama si B, tapi KTP tanda tangan itu adalah Bapak yang melakukan, tetap bank akan mencatat nama Bapak. Jadi solusinya Bapak coba untuk ngomong baik-baik ke teman Bapak, jangan melakukan kekerasan. Karena kalau melakukan kekerasan sama aja tidak ada faedahnya, malah menambah masalah. Coba dijelaskan untuk membayar atau dia menjual asetnya untuk melunasi hutang yang sudah dia lakukan atas nama Bapak. Gitu ya Pak ya. Lanjut lagi untuk Mbak atas nama Mulyati Jogja. Nah di channel saya sebelumnya saya sudah lampirkan pinjol-pinjol yang ilegal yang sudah ditutup sama OJK. Mbak Mulyati bisa ngelihat di channel saya sebelumnya ya, yang ini bisa Mbak lihat. Di situ saya ada jabarkan pinjol-pinjol yang sudah ditutup sama OJK. Nah itulah pinjol-pinjol yang ilegal. Nah yang semi legal ini saya kurang tahu, yang semi legal ini ya Mbak ya, mungkin akan saya perjelas nantinya. Setahu saya OJK sekarang lebih memperketat pengawasan mereka. Jadi yang hanya terdaftar di OJK saja itulah yang resmi yang mereka awasi. Nah kalau yang tidak, yang ilegal itu tetap akan berkaitan dengan hukum ke depannya. Nah akan saya bahas nanti ya Mbak Mulyati ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut lagi untuk Bapak Fahmi Ahmad, udah 4 minggu yang lalu juga. Jawabannya sangat berpengaruh Pak. Jadi kalau Bapak gagal di pinjol yang legal, pinjol legal itu adalah pinjol yang diawasi oleh OJK, itu akan berpengaruh pada slik Bapak. Jadi pada saat Bapak melakukan pinjaman, otomatis slik Bapak itu sudah keluar di bank, langsung tercatat berapa kali Bapak bayar, tanggal berapa Bapak melakukan pinjaman, berapa bulanannya, itu udah tercatat semuanya. Gitu Pak ya, otomatis akan tercatat di slik atau BI checking. Oke, lanjut lagi. Kalau statusnya collab 1 gimana? Nah, ini dari Bapak Yovan Jennifer 3 minggu yang lalu.
Nah, untuk call 1, collab 1 atau kolektibilitas 1 itu adalah lancar. Artinya Bapak punya hutang dan terbayarkan secara lancar setiap bulannya tanpa menimbulkan denda. Nah, terus Bapak bertanya lagi kepada saya. Nah, daripada Bapak bertanya-tanya, ayo Pak, cek sliknya Pak, slik OJK-nya. Bapak tinggal cari nomor kantor OJK di daerah Bapak. Nah, Bapak tinggal telepon ke customer care-nya, Bapak tinggal ceritakan kronologinya, nanti Bapak akan mendapatkan jawabannya. Lanjut lagi dari Teo Utup 3 minggu yang lalu. Jadi jawaban saya untuk Bapak Teo Utup dan Zidni Falki adalah, saran saya Bapak bawa bukti pembayaran Bapak untuk pelunasan baik denda-dendanya dan pokoknya semuanya dibawa ke kantor OJK, bawa sekalian KTP-nya, terus laporkan bahwa Bapak sudah membayar tunggakannya Bapak dan tidak ada lagi cicilan yang tertunda. Nah, cuman saya tekankan di sini, apakah bisa atau tidak Bapak meminjam lagi di pinjol-pinjol itu tergantung dari OJK-nya nanti ya Pak ya. Biasanya pembersihan nama itu dilakukan 2 tahun. Cuman Bapak bisa melakukan pinjaman sebelum 2 tahun itu langsung kepada bank. Jadi kalau Bapak mau melakukan pinjaman kepada bank, misalnya KUR BRI, KUR untuk usaha, atau pinjaman-pinjaman skala kecil atau besar yang 15 juta ke atas, bukannya ratusan ribu atau sekitar 10 juta ke bawah, bukan ya, harus 10 juta ke atas, itu Bapak langsung pinjam ke bank, bawa surat referensi dari OJK-nya, itu Bapak bisa lakukan. Tapi kalau mungkin untuk pinjol-pinjol yang online-online itu mungkin masih tertutup. Nah, saya saja yang sudah membersihkan nama saya sekitar 8 tahun yang lalu, itu sampai detik ini belum bisa menggunakan nama saya untuk pinjaman-pinjaman online ataupun Shopee Pay Later, itu belum bisa. Cuman positifnya di sini saya berpikir ya alhamdulillah, artinya saya tidak diiming-imingi dengan kelebihan-kelebihan. Saya cukup untuk hidup seadanya saja, berkaca dari pengalaman-pengalaman saya yang sudah ada. Gitu ya Pak ya. Oke, lanjut lagi. Untuk Bapak Budim Addian 2 minggu yang lalu. Nah, benar ya. Terima kasih atas koreksinya Pak. Jadi buat teman-teman semuanya, BI Checking itu sudah berubah nama menjadi SLI. Jadi pada saat teman-teman melakukan pinjaman, baik di pinjaman online yang legal dan baik pinjaman secara langsung ke bank konvensional dan BPR, itu otomatis slik teman-teman langsung muncul, dan slik-slik inilah yang diawasi oleh OJK. Oke, lanjut lagi Mbak, untuk Bapak Boy Sadega 2 minggu yang lalu. Mbak, bagi no WA dong, saya mau tanya-tanya please. Jadi teman-teman bisa hubungin IG saya atau Facebook saya, bisa teman-teman hubungi di situ, bisa DM atau inbox saya. Namanya sama dengan channel saya. Kita mungkin berdiskusi di sana ya, berbagi pengalaman. Mungkin kalau ada saya salah, teman-teman bisa menambahkan informasi dari saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang kurang, saya bisa menambahkan sedikit-sedikit, saling berbagi, sharing, berbagi pengalaman. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi untuk Bapak Ridwan Taufik Maulana 2 minggu yang lalu. Nah, saya nggak bisa menjawabnya langsung gamblang ya Pak ya. Cuman saya sarankan untuk dari sekarang, jika Bapak mau mengambil rumah sekitar 2 bulan atau 3 bulan ke depan, dari sekarang Bapak coba cek slik Bapak, minta laporan sliknya kepada OJK, minta cari nomor teleponnya di Google, bisa hubungin di sana. Dan ikutin tata caranya dan tanyalah sejelas-jelas mungkin kepada customer care-nya agar Bapak tidak bingung nantinya. Karena tahu pinjol-pinjol 2 tahun yang lalu yang belum muncul peraturan baru dari OJK yang lama-lama bisa dihapusin, kan lumayan ya Pak ya. Itu ya Pak ya. Lanjut kepada Bapak Ahmad Rosidi. Oke, bila Bapak sudah lunas pembayarannya di OJK semuanya yang perlu Bapak bawa, pertama surat pelunasan dari Bapak meminjam. Yang kedua, bawa KTP asli Bapak. Baru Bapak bawa kedua bahan ini ke kantor OJK untuk diproses, untuk dibuka namanya,
baru nantinya Bapak minta surat referensi bahwa Bapak sudah membersihkan nama di OJK. Nah, berapa lama prosesnya? Kalau yang sudah saya lakukan itu 1 kali 24 jam, itu tergantung dari daerah masing-masing. Kalau misalnya kayak di Jakarta itu terlalu banyak nasabah-nasabah yang melapor kepada OJK, jadi pekerjaannya itu mungkin bisa lebih dari 3 hari. Lanjut lagi dari Bapak Rahmatri 3 hari yang lalu. Nah, jawaban saya adalah waktu masa pandemi itu semua bank memberikan kemudahan atau keringanan pembayaran kepada nasabahnya. Yang saya tanyakan, apakah Bapak ada pelaporan kepada Bank BRI untuk meminta keringanan pembayaran? Jika ada, mungkin Bapak bisa ditunda pembayarannya sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Itu waktu masa pandemi ya teman-teman, ada kan ya. Nah, itu biasanya ada. Mungkin Bapak bisa melakukan pinjaman di bank lain karena tunggakan Bapak atau cicilan Bapak di Bank BRI ini masih tertahan, masih dalam kategori aman. Tapi jika tidak ada pelaporan, nah Bapak akan tercatat menunggak dan memiliki denda. Itu biasanya tetap akan terdeteksi dan Bapak tidak akan bisa melakukan peminjaman kecuali pada Bank BPR. Biasanya Bank BPR itu mereka mau memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi dan juga dengan jaminan. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman terlalu kepepet sekali dan ingin melakukan pelunasan di Bank BRI dengan melakukan pinjaman di Bank BPR, tapi ingat BPR itu memberikan bunga yang sangat tinggi dan juga jaminan. Jadi pastikan bahwa Bapak dan Ibu benar-benar sanggup untuk membayarnya. Begitu ya. Dari Ki Anissa 2 hari yang lalu. Jadi untuk Mbak Ki, tenang aja Mbak Ki. Jadi BI checking jelek itu tidak ada hubungannya dengan penerimaan kerja bank atau tidak. Kalau Mbaknya sesuai dengan kriteria yang bank inginkan, itu insya Allah Mbak akan tetap masuk dan bisa untuk membayar tunggakan-tunggakan yang mungkin masih ada. Semoga berhasil ya Mbak Ki ya. Tetap semangat ya. Oke, itu saja teman-teman, sudah habis pertanyaannya dan semoga jawaban-jawaban saya ini cukup membantu buat teman-teman dan saya welcome buat teman-teman yang ingin berbagi kisah, berbagi sharing kepada saya karena kebetulan saya juga nasabah yang terblacklist namanya dan alhamdulillah saya sudah terbebas. Dan saya mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman saya buat teman-teman yang saat ini sedang terjerat pinjol. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.